Semangat pagi teman-teman sekalian. Sekarang Mamang akan memindahkan lebah trigona ini dari kebun ya. Jadi dari kebun akan dipindahkan ke kandang yang dekat rumah, di samping rumah. Nah, ini langsung praktek saja. Jadi alasan dipindahkan karena setelah tadi sore diperiksa, ternyata ada 2 stup yang diserang oleh predator ya, yaitu semut. Kenapa bisa diserang? Ini sebetulnya sudah pakai lem basah dan tidak bisa naik, hanya karena anak kandang lama sekali libur lebarannya, lebih dari 10 hari belum masuk-masuk, jadi rumput-rumput sudah memanjang. Nah, ini menempel ke stup. Kalau ini udah dibersihkan, tadi masih banyak ya, menempel ke stup dan akhirnya pada hinggap semut-semut itu dan menyerang lebah. Ada 2 stup yang mati total ya, punah. Ini tapi alhamdulillah masih ada 10, masih ada 8 stup lagi yang tidak diserang ya, yang masih aman. Supaya tidak terjadi lagi, akhirnya ini akan Mamang pindah saja ke kandang yang dekat rumah supaya lebih aman, lebih mudah memeliharanya dan tidak tumbuh rumput di bawahnya karena ditembok ya. Ini sebagai pelajaran juga buat kita semua, kalau budidaya lebah trigona di kebun memang lebih dekat ke sumber pakan ya, yang melimpah. Tetapi khawatirnya jika kurang kontrol, itu bisa seperti ini kejadiannya. Jadi ada yang diserang oleh predator tanpa terkontrol. Biasanya predator yang paling berbahaya kalau di kebun itu semut sama laba-laba ya. Nah, ini tadi udah ada 1 yang dipindah, ini yang kedua ya. Jadi total yang dipindahkan ini lebah trigona bidoy ya. Ada 8 ya, ini baru 2. Nah, penting juga bahwa pemindahan lebah trigona itu harus malam hari. Jadi kalau malam hari mereka sudah pada masuk ke kandang, tidak akan keluar ya, sudah masuk stup. Jadi lebah trigona itu kalau siang hari pada keluar mencari makan. Jadi kalau dipindahkan siang ini bahaya. Nanti yang pada cari makan tidak bisa masuk dan mereka tersesat, akan kabur. Kalau malam hari mereka sudah pada masuk, aman. Jadi bisa dipindahkan kalau malam ya. Nah, makanya kalau mau menjual misalkan bibit lebah trigona, itu harusnya di packingnya malam hari karena sudah pada masuk kan koloninya ya. Jadi di packing malam hari, didus kan kayak gitu, kemudian dikasih lubang udara dengan kain atau dari anyaman kawat yang sangat rapat, tetapi ada lubang udara buat napas. Nah, siang harinya baru dipakai ya. Itu aman biasanya sekitar 3 hari di perjalanan, bahkan lebih ya. Nah, sekarang ini yang stup ketiga yang dipindahkan. Nah, ini atapnya ditanggalkan saja dulu di sini karena di atas sudah ada persediaan yang atapnya tidak pakai pelapis ya, hanya kayu saja. Nah, ini alhamdulillah aman, masih ada ya lebahnya. Nah, ini nih pada nempel tadi, ini udah dipotong nih. Kalau tadi ini pada nempel ke stup lebah trigona ini dan banyak semut yang hinggap. Alhamdulillah terselamatkan 8 stup ya, hanya 2 saja yang jadi korban mati punah. Sayang sekali sih, padahal kalau beli lumayan itu 2 stup ya sekitar 1 jutaan lah. Kalau yang koloni lumayan agak full ya. Ini agak susah nih. Ini lebahnya aman ya, masih ada. Nah, ini ada yang keluar 1 barusan ya, karena ada cahaya. Ini kita pindahkan juga yang stup ketiga ya. Nah, lebahnya kelihatan tuh. Nah, sebetulnya di kandang yang di bawah itu, yang di kebun itu pernah juga kemarin kena angin puting, semacam angin puting beliung.
Kalau di Sunda disebut angin puyuh, pada berterbangan dan pada masuk air. Jadi sudah terjadi beberapa kendala lah penempatan stup di kebun. Memang agak kurang nyaman, kemungkinan kelebahnya juga kurang nyaman, sehingga sekarang ditempatkan saja di samping rumah yang ada temboknya. Mudah-mudahan mereka lebih nyaman ya untuk menetap dan mencari makannya. Nah, ini tutupnya sudah disediakan. Untung ada stup cadangan, jadi tutup yang ini bisa digunakan ya, yang tanpa atap. Ini baru 3. Nah, ini nampak lebih aman ya. Nah, dulu ini dikasih air, tetapi kurang efektif karena bisa bersarang nyamuk. Khawatir ada DBD nantinya lagi. Sehingga sekarang dirubah, tidak diisi air, tapi tiangnya dikasih lem basah saja. Nah, supaya nanti ada atau seperti cecak, Nah, ini seperti ini nih. Contohnya cecak sudah nempel ya. Dia tidak bisa naik. Nah, setelah menempel akhirnya guling-guling dan jatuh ke bawah ya. Nah, itu untuk menghindarkan predator seperti cecak, kemudian semut dan lainnya ya. Pentingnya dikasih penempel itu lem ya, lem basah. Nah, sekarang kita lanjut pada kotak yang berikutnya ya. Tadinya Mamang mau live streaming, tetapi karena ternyata batu handphonenya ini tinggal sedikit lagi, tidak bakalan kuat dan tidak nyala lampunya. Akhirnya dibuat video saja, sama saja ya. Tadinya mau live streaming pada Isya, karena tidak live streaming sekarang pada maghrib saja dibuat videonya. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman yang mau budidaya lebah trigona, bisa jadi pengalaman ya. Jadi kalau memang itu tidak berbagi kesuksesan, tetapi dari proses awal, pahit ketirnya, susahnya, kendalanya, juga memang share dari awal, karena memang belum berhasil 100% ya. Setiap kendala akan memang share, semoga menjadi ilmu ya. Baik buat Mamang maupun buat teman-teman yang lain. Nah, ini juga alhamdulillah masih aman. Ada tanda kehidupan ya. Kalau yang 2 stup itu mati total ya, musnah. Ini lebah trigonanya Trigona biroi ya. Untung saja kebunnya dekat, jadi memindahkannya walaupun cuma satu-satu tidak akan terlalu lama. Dan untungnya tidak hujan. Biasanya hujan ini hampir tiap malam di sini. Pas ini ada rencana mau mindahin, alhamdulillah tidak hujan. Tidak tahu kalau nanti malam ya. Nah, kalau dipindahkan malam, biasanya mereka tidak akan bertempur ya satu sama lain. Kecuali kalau siang begitu dibuka, langsung mereka bertempur, saling menyerang. Nah, ini baru 4 ya. Dan sekarang akan mematikan dulu, prosesnya sama seperti itu. Akan dimatikan dulu, dipercepat saja ceritanya, sudah beres semuanya 8 ya. Dan yang ini 2 stup yang diserang semut dan ini punah ya, pada mati semuanya. Memang sayang sih, lumayan ya. Jadi semuanya sebetulnya 10 stupnya itu diserang yang Trigona biroi itu. Tapi tidak sampai fatal, hanya 2 ini yang fatal, yang sampai punah ya. Semoga saja ini bisa menjadi pengalaman pahit yang berharga ya, yang tidak terjadi di kemudian hari. Dan semoga saja setelah dipindahkan ke kandang yang dekat rumah lebih terjamin, terpelihara, bahwa memang harus dipelihara dengan baik ya. Memang agak sulit kalau di kebun yang tidak diperiksa secara intens ya. Kalau di samping rumah bisa lebih intens ya. Mungkin demikian teman-teman yang bisa sampaikan saat ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.